wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan di pagi hari ini, di hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, dan mudah-mudahan semua ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita teruskan pengajian kitab Hujjatu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita membahas tentang tarawih, tentang tarawih, sholat tarawih. Asal usul dinamakan tarawih karena lituli qiyamihi, karena sholat ini adalah sholat yang panjang, yang lama berdirinya, sehingga di dalam sholat ini perlu untuk istirahat, yakni setiap 4 rakaat dengan 2 salaman istirahat. Makanya sholat ini, sholat lail, sholat malam di Ramadan dinamakan sholat tarawih, di mana sholat tarawih ini adalah sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja dalam rakaatnya ini adalah masih diperselisihkan, diperdebatkan oleh kalangan ulama. Ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan 20 rakaat. Jadi masalah tarawih yang diperselisihkan, yang diperdebatkan ini dalam hal rakaatnya. Apakah 8 rakaat atau 20 rakaat? Mari kita kaji bersama sehingga membuka wawasan kita tentang sholat tarawih ini. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarawihu in kana guna khilafun fa huwa aidan mimma yambaghi adamu tabaddulil inkari bi sya'nihi. Sholat tarawih termasuk juga dalam hal rakaatnya masih diperdebatkan di kalangan ulama. Tapi kondisi seperti ini sebaiknya tidak sampai menimbulkan pertengkaran, perdebatan antara saudara muslim, antara kelompok orang Islam satu dengan orang Islam yang lain. Ini wa ya indana nahnu asy-syafi'iyyah bal wa fi madhhabi ahli sunnah wal jamaah isruna rakaatan, di mana menurut kami selaku pengikut madhab Syafi'i, indana nahnu syafi'iyah, jadi menurut kami selaku orang yang bermadhab Syafi'i, bal wa fi madhabi ahli sunnah wal jamaah, dan bahkan dalam madhab ahlu sunnah wal jamaah, sholat tarawih adalah 20 rakaat. Adalah 20 rakaat. Wa ya sunnatu ainin muakkadatun lirrijali wan nisa'i indal hanafiyati wa syafi'iyati wal hanabilati wal malikiyati. Salat tarawih itu hukumnya sunnain yang muakkad bagi kaum lelaki dan perempuan. Jadi sunnain, jadi sunnah setiap individu disunatkan dengan sangat dianjurkan baik laki-laki atau perempuan untuk melaksanakan sholat tarawih. Lah pendapat ini adalah pendapatnya ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabila dan Malikiyah. Jadi jumhur daripada madzhab mengatakan bahwasanya sholat tarawih itu sunnain muakkadah. Jadi sunnah ain, sunnah individu, setiap individu
untuk melakukan sholat tarawih baik laki-laki maupun perempuan. Wa tusannu fiha al jama'atu ainan inda Syafi'iyah wal Hanabila al Malikiyatu qalu al jama'a fiha mandubatun wal Hanafiyatu qalu al jama'atu fiha sunnatu kifayatin li ahlil hayyi falau qama ba'duhum saqata at-talabu anil baqin Kemudian wa tusannu fi al-jama'ainan inda Syafi'i, menurut daripada Imam Syafi'i, Hanabila dan pengikut ulama Hanafi, di mana sholat tarawih ini dilakukan dengan berjamaah. Jadi sunnah ain dilakukan berjamaah. Sunnah loh, awas salah paham, sunnah ain. Jadi sunnah berarti sunnah itu dilakukan, mendapat pahala, tidak dilakukan ya tidak dosa. Nah, ain ini adalah berarti individu, setiap orang yang sudah akil balik maka disunatkan untuk melakukan sholat tarawih secara jamaah. Jadi dilakukannya adalah secara jamaah. Kemudian al-Malikiyah qalu al-jama'atu fiha manduba. Menurut ulama Malikiyah bahwasanya di sini adalah jamaahnya itu ada jamaah yang manduba, dianjurkan. Jadi dianjurkan, sangat dianjurkan dilakukan dengan secara berjamaah. Sementara wal Hanafiyah qalu al jamaah fiya sunnatun kifayah. Nah, ini ada beberapa pendapat. Jadi kalau Syafi'iyah sunnah jamaahnya adalah jamaah ini ya. Kalau menurut daripada ulama Malikiyah adalah manduba, berarti dianjurkan untuk berjamaah, dilakukan berjamaah. Menurut ulama Hanafiyah adalah sunnahnya adalah sunnah kifayah. Jadi sunnah kifayah li ahlil hayy, untuk penduduk suatu kampung, suatu daerah. Berarti karena menurut daripada Hanafiyah, ulama Hanafi, sholat tarawih itu disunatkan dilakukan berjamaah dengan sunnah kifayah terhadap suatu penduduk di suatu kampung, suatu desa, maka falau qala ba'duhum sakoto at-talabu anil baqi. Di seandainya mereka dalam satu kampung itu sudah ada kelompok yang melakukannya berjamaah, maka yang selebihnya yang lainnya adalah gugur kesunahan berjamaah. Jadi sekali lagi kesimpulannya, sholat tarawih ini adalah dilakukan berjamaah, itu hukumnya adalah masih diperselisihkan ulama. Ada mengatakan untuk Imam Syafi'i jamaahnya adalah jamaah ainiyah. Jadi setiap individu disunatkan melakukan tarawih secara berjamaah. Ini menurut ulama Syafi'i dan Hanafi. Sedangkan menurut ulama Al-Maliki jamaahnya adalah jamaah yang manduba. Jadi dianjurkan, dimasrukkan sholat tarawihnya dilakukan secara berjamaah. Sedangkan menurut daripada ulama Hanafi mengatakan jamaahnya adalah sunnah kifayah. Berarti ketika satu kampung itu ada satu kelompok yang sudah melakukan sholat tarawih secara berjamaah, maka yang lain sudah gugur kesunahan berjamaah. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita teruskan bahwasanya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat tarawih. Caranya gimana? Waqad asbata sunniyataha al-a'immatu bi fi'lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Waqad rawa asy-syaikhani annahu sallallahu alaihi wasallam
kharaja min jawfil lail layaliya min ramadhana wa ya thalathun mutafarriqatun lailatul tsalisi wal khamisi was sabi'i wal ishrina wa shalla fil masjidi wa shalla nasu bi sholati fiha wa kana yusalli bihim thamana raka'atin ay bi arba'ati taslimatin kama sayati wa yukammiluna baqiyaha fi buyutihim ay hatta tatimma 20 rak'atan lima yati fa kana yusma'u lahum azizun ka azizin nakhli wa min hadza yatabayyanu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sanna lahum at-tarawih wal jama'ata fiha walakinnahu lam yusalli bihim 20 rak'atan kama jara alaihi al-amal min ahdi sahabat wa man ba'dahum ilal an. Ini waqad sabata sunniyatiha al-a'immatu bi fi'lin nabi. Jadi kesunatan sholat tarawih ini ditetapkan oleh para imam madzhab, para imam madhab. Beliau para imam madhab menetapkan sholat tarawih itu sunnah, tidak wajib. Bifi'lin nabi berdasarkan perbuatan Rasulullah. Berarti berdasarkan hadis fi'lan. Hadis yang berupa fi'lan, yaitu perbuatan Rasulullah. Diceritakan faqat rawa syaikhani, diceritakan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau meriwayatkan suatu hadis yang menyatakan bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili, beliau Rasulullah pada suatu saat beliau keluar dari rumah menuju ke masjid di tengah malam dari beberapa malam di bulan Ramadan, yaitu keluarnya beliau ke masjid untuk sholat malam. Ini sholat tarawih secara berpisah-pisah, tidak berurutan, yaitu pada malam ke-23, malam ke-25, malam 27 dan malam daripada 20. Jadi di sini 3 malam, 23, 25, 25 dan 27 beliau adalah keluar ke masjid. Wa shalla fil masjidi, beliau melakukan sholat. Wa shallan nasu bi sholatihim fiha, kemudian para sahabat yang mengetahui ketika beliau sholat di situ, maka semuanya sahabat yang mengetahui ikut atau mengikuti sholatnya Rasulullah, yakni bermakmum kepada Rasulullah. Wa kana yusolli bihim thamana raka'atin. Dengarkan dengan seksama. Di situ Rasulullah sholat 8 rakaat bi arba'i taslimatin, dengan 4 salaman. Nah, jadi berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 8 rakaat beliau sholat di masjid bersama para sahabat. Belum titik ini. Wa yukammiluna baqiyaha fi buyutihim. Setelah Rasulullah dan para sahabat melaksanakan sholat di malam itu 8 rakaat, kemudian beliau dan para sahabat pulang ke rumahnya masing-masing menyempurnakan. Lagi wa yukammiluna baqiyaha fi buyutihim, menyempurnakan, meneruskan sholat mereka, yakni Rasulullah dan para sahabatnya, hatta tatimma isrina rakaatan, sehingga sempurna menjadi 20 rakaat. Jelas ini. Maka jangan sampai terjadi perselisihan, pertentangan dengan menimbulkan sampai terjadi daripada menfitnah atau retak daripada persaudaraan. Ketahuilah Rasulullah sholatnya kalau di masjid, jamaahnya di masjid bersama sahabat itu 8 rakaat. Tapi diteruskan di rumahnya masing-masing sampai 20 rakaat. Jadi silakan yang 8 rakaat berarti ikut ini.
Rasulullah ketika sholat di masjid, kemudian yang 20 rakaat berarti ikut riwayat Rasulullah meneruskan sholat tarawihnya sampai 20 rakaat. Sudah, silakan kita lakukan dengan keyakinan kita masing-masing. Fakana yusma'u lahum azizun ka azizin nakhli. Nah ini. Jadi para sahabat menyempurnakan sholat tarawihnya di rumah mereka. Ini sebagai bukti kalau para sahabat itu sholat di rumah, meneruskan daripada sholatnya ketika berada di masjid. Maka dari rumah mereka itu terdengar suara gemuruh. Jadi suara bacaan Qur'annya di dalam sholat, suara gemuruh seperti suaranya lebah. Nah, ini sebagai bukti dalil bahwasanya Rasulullah dan para sahabat meneruskan sholatnya di rumah masing-masing. Yes. Wa min hadza yatabayyanu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sanna lahum at-tarawih. Sanna lahum, dari sini jelaslah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunatkan mereka para sahabat dan umatnya melakukan sholat tarawih wal jama'ata fiha, dan dilakukan dengan secara jamaah. Walakinnahu lam yusalli bim isrina rakaatan kama jaro alaihi al amal min adi sahabat wa man ba'dahum ilal an. Dan beliau jadi tadi bahwasanya disunatkan sholat tarawih dengan secara banyak berjamaah. Beliau melakukannya bersama mereka, tidak dengan bilangan 20 rakaat sebagaimana yang ada pada masa sahabat atau masa-masa sampai sekarang. Jadi kalau sampean ikut Rasulullah benar, apa yang dilakukan Rasulullah, ya sing 8 rakaat di masjid, kemudian yang selebihnya dilakukan di rumah masing-masing. Itu kalau langsung ikut apa yang diriwayatkan oleh siapa? Oleh Syekhoni, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walam yakhruju sallallahu alaihi wasallam ilaihim khasyata an tufradha alaihim kama surika bi fi ba'dzir riwayat. Kenapa Rasulullah dalam melaksanakan sholat tarawih di masjid bersama sahabat kok tidak beruntun, kok hanya 3 malam, itu pun secara berpisah-pisah, malam 23, malam 25, malam 27. Inilah kasih sayang Rasulullah terhadap umat beliau. Beliau khawatir kalau sholat tarawih ini diwajibkan atas umatnya, tentu berat. Sholat 5 waktu 17 rakaat aja banyak yang meninggalkan ya, apalagi dengan sholat tarawih, baik itu yang jumlahnya rakaat yang 8 atau 20, tentu 1 bulan penuh loh, maka dianggap pasti akan berat. Makanya di sini Rasulullah khawatir kalau beliau melaksanakan 1 bulan penuh jamaah di masjid, itu adalah nanti dikhawatirkan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ziyadatun minal fakir, beliau mu'allifatul kitab menambahkan sebuah riwayat tentang tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah. Warata an Aisyah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili fi ramadhana. Tertera juga hadis dari sanad Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili. Rasulullah keluar dari rumah menuju masjid di tengah malam fi Ramadhana, dalam bulan Ramadan, wa shalla fil masjidi fa shallan nasu bi salatihim, dan Rasulullah melaksanakan sholat di masjid
Kemudian orang-orang para sahabat yang tahu yang ada di situ mengikuti sholatnya Rasulullah. Fasbahu yatahaddatsuna bidzalika. Kemudian pagi harinya orang-orang yang ikut sholat bersama Rasulullah tadi bercerita. Ya mungkin kalau bahasa kita ya bercerita tadi malam Rasulullah berjamaah, kami juga ikut, mungkin gitu. Maka waqafurun nasu fi lailatis saniyah. Maka pada malam yang kedua, malam Ramadan yang kedua, banyak manusia, banyak orang-orang yang datang, para sahabat datang ke masjid ingin sholat bersama Rasulullah. Fasolla, maka kemudian Rasulullah sholat. Fasollau bi sholatihim, maka para sahabat semuanya tadi ikut sholat bersama Rasulullah. Ini hari yang kedua. Falamma kanatil lailatu tsalisatu kathuran nasu hatta dhaqal masjidu ala alihi. Nah, begitu juga terjadi malam kedua, kemudian paginya yang ikut jamaah bersama Rasulullah cerita pada teman-temannya. Maka pada malam ketiga, Masya Allah, masjid penuh, nggak muat jamaahnya. Semuanya ingin sholat bersama daripada Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Ketika pada malam ketiga semuanya datang ke masjid para sahabat, walam yakhruj ilaihim hatta kharaja li sholatil fajri. Rasulullah enggak datang. Rasulullah enggak datang di malam ketiga, padahal masjid penuh. Para sahabat semuanya datang. Rasulullah enggak datang. Sampai sholat subuh baru Rasulullah keluar dari dalam beliau. Ini para sahabat ya, menunggu Rasulullah, menunggu sholat, walaupun semalam suntuk ya ditunggu sampai Rasulullah datang. Maka falamma sholat al-fajr aqbala alaihim, ketika melaksanakan sholat subuh, sholat fajar itu sholat subuh ya. Istilah fajar itu istilah dalam hadis, kalau subuh, subhi itu istilah dalam fikih, sama. Ketika selesai Rasulullah melaksanakan sholat subuh, aqbala alaihim, Rasulullah menghadap para sahabat. Wa qala lahum innahu lam yukhaf ala sya'nikum al-lailata walakin khasyitu an tufradu alaikum sholatul lail fa ta'jizu anha. Rasulullah bersabda, berkata kepada para sahabat, apa yang dikatakan beliau, innahu lam yukhaf ala sya'nikum al-lailah. Jadi saya tahu kamu tadi malam menunggu saya enggak khawatir itu. Yang saya khawatirkan terhadap kalian itu, saya takut kalau sholat tarawih itu diwajibkan atas kalian, maka fatajizu anha, maka kamu sekalian nggak akan mampu, lemah sampai melakukan itu, nggak akan mampu. Itu yang saya takutkan. Kenapa saya nggak keluar pada malam ketiga? Bukan kok saya nggak kasihan kepada kalian, enggak, tapi saya kasihan terhadap kalian itu kalau sholat tarawih, sholat malam itu nanti diwajibkan atas kalian. Itu yang saya takutkan. Maka saya nggak keluar. Tsumatu fiya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalika fi khilafati Abi Bakrin wa sadri khilafati Umar radhiyallahu anhuma. Lah salat tarawih seperti ini keadaannya, yakni dilakukannya di zaman Rasulullah itu ketika Rasulullah sudah wafat, berjalan terus seperti itu sampai di khalifah zaman Abu Bakar, menginjak awal daripada pemerintahan Umar bin Khattab. Lah ini ketika pada pemerintahan Umar bin Khattab, summa jama'a Umaru ar-rijaif, jadi sampai pemerintahan summa jama'a ar-rijalu ala Ubay bin Ka'ab wan nisa'a ala Sulaiman ibni Abi Khasamah
Walidzalika qala Utsman fi khilafatihi nawwarahullahu qabra Umara kama nawwara masajidana. Nah ini. Kemudian sahabat Umar melihat alangkah baiknya kalau sholat raweh yang sudah berjalan mulai zaman Rasulullah sampai zaman sahabat Abu Bakar itu dikumpulkan jadi satu, menjadi jamaah dengan satu imam. Asalnya itu ya jamaah tapi sendiri-sendiri, kelompok-kelompok gitu. Maka sahabat Umar punya gagasan, alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau dikumpulkan. Maka sahabat Umar memutuskan bagi sahabat laki-laki disuruh sholat jamaah bersama dengan Ubay bin Ka'ab, kemudian yang perempuan sholat jamaah bersama Sulaiman ibni Abi Khathamah. Ini yang dilakukan oleh sahabat Umar. Nah, sahabat Umar radhiyallahu anhu yaitu jamaah dengan sholat tarawih dilakukan jamaah dengan satu imam satu masjid itu. Ini selama 1 bulan Ramadan penuh sebagaimana yang kita ketahui, yang kita lakukan pada saat sekarang sampai saat sekarang ini. Bahkan di pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, beliau melihat di masjid-masjid, di musola-musola waktu Ramadan ini penuh dengan jamaah tarawih, ramai masjid musola. Beliau teringat kepada sahabat Umar. Beliau mengatakan berdoa, nawwarallahu qabra Umara kama nawwara masajidana. Mudah-mudahan Allah menyinari, memberikan cahaya kuburan daripada Umar bin Khattab sebagaimana sahabat Umar menyinari masjid-masjid yang ada ini. Masjid menjadi ramai dengan apa yang diperbuat oleh sahabat Umar. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Hadis yang seterusnya yang menjelaskan tentang sholat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah, wal masyhur annahu kharaja lahum thalatha layalin fa lailatu thalathin wa isrina wa khamsin wa isrina wa sab'in wa isrina wa lam yakhruj lahum lailata tis'in wa isrina. Jadi ada beberapa pendapat ya. Ada pendapat yang pertama tadi Rasulullah keluar dari rumah menuju masjid untuk sholat tarawih itu malam 23, malam 25, malam 27, 3 hari. Ada yang mengatakan riwayat kedua tadi ya hanya 2 malam, malam pertama, malam kedua, malam ketiga tidak keluar. Sekarang adalah yang masyhur. Nah, yang masyhur yaitu Rasulullah keluar pada 3 malam, baya lailatu salatin wa isna, malam 23, malam 25, malam kemudian 27, walam yakhrut lahum lailata tisin wa isrin. Ini pendapat yang paling masyhur, yaitu Rasulullah keluar menuju masjid adalah pada malam 23, malam 25, malam 27. Wa inna malam yakhrut sallallahu alaihi wasallam alal wilah rifqan bihim. Sudah kami ulangi lagi, sudah saya jelaskan tadi kenapa Rasulullah tidak keluar dengan beruntun, 3 malam beruntun, tapi kok diselingi 1 malam keluar, terus kemudian tidak keluar, baru lagi keluar secara diajak rifqan bihim, karena sayangnya Rasulullah terhadap umatnya. Wa kana yusolli bihim thamana raka'atin lakin kana yukammiluha isrina fi baiti wa kana sahabat tukammiluha kadzalika fi buyutihim bidalili annahu kana yusma'u lahum azizun ka'azin. Sekali lagi dalam 3 riwayat itu semuanya Rasulullah sholatnya adalah caranya sholat Rasulullah tarawih 8 rakaat di masjid, kemudian para sahabat pulang, sahabat meneruskan di rumahnya masing-masing sehingga jumlah kesempurnanya adalah 20 rakaat. Jelas ya? Jadi jumlah keseluruhannya adalah berapa ya? 20 rakaat. Jadi
8 rakaat dilakukan berjamaah di masjid, kemudian pulang ke rumah masing-masing sehingga jumlah meneruskan di rumah masing-masing sehingga sempurnanya adalah 20 rakaat. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Nah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita teruskan. Wa qala syaikhu rahimallahu ta'ala wa min hadza aidan yatabayyanu anna adada laisa qasiran ala thamani rakaat allati sholaba bihim bidalili annahum kanu yukammiluna fi buyutihim baqad tabayyana fi'lu Umar radhiyallahu anhu anna adada isruna haitsu annahu jama'an nas akhiran ala hadzal adad fil masjid. Jadi dari sini maka jelas bilangan sholat raweh itu tidak hanya 8 rakaat, tetapi mereka para sahabat menyempurnakannya menjadi 20 rakaat di rumah masing-masing. Dan ini waqad bayyana fi'lu Umar, ini yang dilakukan oleh sahabat Umar, bahwasanya jumlah rakaatnya sholat raweh mulai daripada sahabat Umar itu semuanya adalah 20 rakaat. Annau jama'an nas akhiran ala hadzal adad. Ya dikumpulkan tadi pada Ubay bin Ka'ab untuk melaksanakan sholat berjamaah sebanyak 20 rakaat, semuanya dilakukan secara berjamaah di masjid. Bahkan tidak hanya di kala sahabat Umar. Jadi wastamaru yusalluna jama'atan isrina rakaat. Jadi semua khulafaur rasyidin mimman badahum, sahabat Utsman, sahabat Ali dan seterusnya adalah meneruskan sholat tarawih berjamaah di masjid atau mushola sekarang ya sebanyak 20 rakaat. Kemudian waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa'addu 'alaiha bin nawajid. Kalau ada pertanyaan gini, loh kami kan sholat mengikuti Rasulullah. Rasulullah kan sholat di masjid 8 rakaat. Wa amma sahabat sholatnya menyempurnakan menjadi 20 rakaat kan di rumahnya masing-masing. Berarti kan kita ikut Rasulullah. Lah kamu yang 20 rakaat kan tidak ikut Rasulullah berarti. Maka jawabannya apa? Jelas. Rasulullah dawuh alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kata siapa? Sholat tarawih 20 rakaat yang dilaksanakan seperti sekarang ini semuanya dilakukan di masjid 20 rakaat secara berjamaah, tidak mengikuti Rasulullah. Padahal Rasulullah jelas mengatakan alaikum bisunnati. Wahai umatku, wahai para sahabat umatku, alaikum bisunnati. Jadi alaikum, berpegang teguhlah dengan sunnahku. Apa yang sudah saya lakukan? Itu tadi kan yang dilakukan Rasulullah 8 rakaat di masjid, kemudian diteruskan sisanya di rumah masing-masing sampai 20 rakaat. Jadi ikut Rasulullah seperti itu sampean. Berarti untuk masjid berjamaah 8 rakaat, terus pulang sendiri-sendiri ke rumah meneruskan sampai 20 rakaat. Gitu. Tapi jangan lupa Rasulullah tidak sampai di situ mengatakan ada wasunnati khulafair rasyidin, dan ikutlah sunnahnya apa yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Bahkan addu 'alaiha bin nawajid, ini kata kinaya. Addu itu gigitlah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin dengan apa ini? Gigi daripada apa? Geraham. Maksudnya peganglah erat-erat sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Loh, 20 rakaat sholat tarawih 20 rakaat dilaksanakan berjamaah secara utuh di masjid sampai sebulan penuh, kan mulainya pada zaman sahabat Umar bin Khattab. Berarti itu sama dengan ikut pada Rasulullah, sunnah Rasul, karena ini perintah Rasulullah. Sunnat apa? Wa sunnati khulafaur rasyidin. Lah sahabat Umar itu siapa? Beliau kan termasuk khulafaur rasyidin. Jadi podo bener.
Sing 8 rakaat yo ikut sunai Rasulullah, perintah Rasulullah. Sing 20 rakaat, 20 rakaat yo ikut sunnahnya Rasulullah. Sebenarnya kalau ikut Rasulullah secara sempurna ya tadi sampean lakukan 8 rakaat di masjid, kemudian sampean teruskan sampai 20 rakaat sisanya di rumah masing-masing. Jelas? Jadi dari sini kalau kita mau membaca riwayat-riwayat ini nggak akan terjadi saling mengolok, saling menyalahkan antara satu sama yang lain. Yes. Ini adalah keterangan sudah menjelaskan tentang jumlah rakaat sholat tarawih yang 8 rakaat maupun yang 20 rakaat. Para jamaah yang dilakukan, yang dihormati atau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalil sudah jelas tentang jumlah rakaat, baik 8 rakaat maupun berjumlah daripada 20 rakaat. Wama ada sekelompok orang yang berpegang pada sholat tarawih 8 rakaat dengan memakai dalil dari sanad Aisyah. Di sini ada beberapa kelemahan. Jadi ada beberapa kelemahan bahwasanya Sayyidatina Aisyah kan mengatakan makana Rasulullah yazidu fi Ramadhana wala fi ghairihi ala ikta asara rakaatan. Yusolli arba'an aibitas limataini fi ma yadaru limayati falatas al an husnihim wa tulihinna thumma yusolli arba'an bitas limataini kadzalik falatas alu an husnihinna wa tulihinna thumma yusolli thalathan. Qala ta'isa qultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira. Qala ya Aisyah inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi, mutafaqqun alaih. Hadisnya ya sahih. Yang dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah bahwasanya Rasulullah dalam melaksanakan sholat malam itu tidak lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kami ulangi lagi riwayat yang dari Aisyah bahwasanya Sayyidatina Aisyah mengatakan Rasulullah sholat malam itu tidak lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, dengan cara 4 rakaat 2 salam, 4 rakaat 2 salam. Tapi jangan kamu lihat falatas al-an husnihim, jangan kamu tanya daripada baiknya dan lamanya sholatnya Rasulullah. Sholat malamnya Rasulullah itu Masya Allah. Nah kita 5 menit jablas. Ono tarawih 20 rakaat hanya berapa? Per 4 jam dan setengah jam 14. Nah, Rasulullah sholat malam sampai bengkak daripada kaki beliau. Lah kalau orang itu berpegang, orang yang sekelompok yang berpegang, yang berdalil sholat 8 rakaat tarawih dengan dalil ini adalah ada beberapa kritikan. Jadi walakin hadzal istinatu indi la yasihu li anna mawdu'al hadisuna fi ma yadaru sholatul witri. Ini bukan dalilnya sholat tarawih. Ya. Bukan dalilnya sholat tarawih. Buktinya kan ada kata-kata fi Ramadhana wala fi ghairihi. Ya nek di Ramadan bisa dikatakan dalilnya tarawih. Lah kalau di luar Ramadan, apakah sholat malam di luar Ramadan dinamakan tarawih? Kan tidak. Bahkan jelas lagi di bawahnya hadis terusannya itu Aisyah, Sayyidatina Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya kan? Atanamu qabla an tutra wa ya Rasul. Apa engkau tidur sebelum sholat witir? Nah.
qala ya Aisyah inna ainayya tatanamani wa la yanamu qalbi Aisyah. Ketahuilah bahwasanya dua mata saya ini tidur secara zahir tapi hati saya tidak tidur. Ini kan jelas, berarti ini bukan dalilnya tarawih tapi dalilnya adalah sholat witir. Jadi hadis yang sanadnya dari Sayyidatina Aisyah. Itu adalah jadi yang benar kalau orang yang melakukan sholat tarawih 8 rakaat ya ikut daripada hadis yang di atas tadi, bahasanya Rasulullah sholat bersama sahabat di masjid 8 rakaat. Ini dalilnya sahih kan? 8 rakaat yang benar ya. Kemudian para sahabat pulang ke rumahnya masing-masing meneruskan sholat tarawihnya di rumah masing-masing sehingga sampai 20 rakaat. Ini jadi kesimpulan yang saya sampaikan mulai awal dan akhir bahasanya sholat tarawih itu sunnah min sunani Rasul. Itu adalah sunnah, bukan bid'ah, sunnah Rasul. Hanya saja yang diperdebatkan oleh para ulama itu jumlah rakaatnya. Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Masing-masing punya dalil, punya sandaran dari riwayat yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, sunnah dilakukan berjamaah. Hanya saja ada 3 pendapat tadi, ya. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan sunnah ainiyah, ada yang mengatakan sunnah al-mandubah, ada yang mengatakan adalah sunnah kifayah. Yang penting semuanya adalah benar yang melakukan sholat tarawih. Sing salah ya sing gak sholat tarawih. Ini maka hilangkan, jauhilah daripada sudah perdebatan, kita lakukan sesuai dengan keyakinan kita. Yang 8 rakaat monggo, sesuai keyakinannya yang 20 rakaat monggo. Sama-sama kita adalah beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi jangan sampai dijadikan jurang pemisah antara satu sama yang lain, antara saudara muslim dengan saudara muslim yang lain. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir saya berpesan tetap di rumah saja, jangan keluar kalau tidak ada urusan yang penting. Jaga kesehatan. Ini usaha kita secara zahir, jaga kesehatan kita. Dan usaha batin dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sering cuci tangan atau mandi kalau dari luar, kalau keluar adalah dengan pakai masker. Ini adalah usaha kita secara zahir, dan secara batin kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang makbul, bulan yang dijabahi doa-doa daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang saya pesankan, dari jaga kesehatan, kemudian banyak berdoa. Sehingga mudah-mudahan di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, maghfirah rahmah ini segera Allah Subhanahu wa taala menghilangkan daripada virus corona dari bumi negara kita Indonesia khususnya, dan negara muslim pada umumnya, sehingga kita sudah bisa untuk leluasa melaksanakan ibadah bersama-sama. Kita rindu untuk melakukan daripada semuanya itu. Wallahumma muwaffiq ila akhir. Wallahumma muwaffiq. Ya, akhirul kalam wallahumma muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok iso lali piye?